guys, jumpa lagi dengan saya Faisal. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti tensioner di motor Yamaha Aerox. Ini bisa juga dipakai tutorialnya untuk motor Yamaha tipe lain ya guys. Dan untuk penggantian ini udah sering saya lakukan ya, tanpa harus mengetopkan dulu area magnet. Selama saya pasang tensioner, gak pernah kayaknya saya harus topin magnetnya, kecuali lagi bongkar mesin ya, itu baru saya topkan. Tapi kalau keadaan motor seperti ini nih, misalnya tiba-tiba di jalan tensioner kalian jebol, terus kalian pengen melakukan penggantian sendiri, itu nggak usah harus muterin bagian magnet sampai top. Karena saya pernah kejadian waktu mau berangkat kerja, itu mesin tiba-tiba berisik, ternyata tensioner jebol, terus saya beli si tensionernya di bengkel Yamaha dan saya pasang sekitar 50 meter ke sebelah sananya lagi dari bengkel, dan itu pasang di pinggir jalan tanpa bongkar-bongkar yang lain. Lebih simpel ya guys. Cara pertamanya adalah kita harus buka dulu bagian box filternya. Di box filter itu ada 2 baut 10 ya. Ini nggak saya contohin buat ngelepas baut 10-nya. Bisa kalian pakai kunci T10 untuk ngebuka bautnya. Terus jangan lupa dibuka juga untuk ininya nih, baut kleman pipa hawanya, sama dilepas bagian ininya juga nih. Kadang saya juga nggak ngelepas semua ya, palingan juga dipinggirin doang ke bawah, itu udah gampang. Tapi kita sedikit lebih ribet aja, kita harus lepas dulu terutama box filternya ya. Box filter, jangan lupa bagian selang belakangnya juga kita cabut, biar lebih enak aja ya. Terus kita harus siapin kunci L nomor 5. Bisa kalian pakai model yang seperti ini, tapi harus dibantu dengan kunci sok lain biar gampang muternya. Atau pakai kunci L yang ada pegangannya bisa, kunci sok L juga bisa ya guys. Tapi ada cara yang paling simpel banget dan menurut saya ini bisa kalian lakukan semua ya. Kita sediain aja kunci set yang seperti ini ya, yang dulu pernah saya unboxing. Karena dengan menggunakan kunci set seperti ini sangat-sangat mempermudah kerja kita pada saat mau ngebongkar bagian throttle body dan tensionernya. Jadi caranya seperti ini ya guys. Di dalam kunci set itu kita akan dapat beberapa part, yaitu kunci-kunci soknya. Nah, kepala kunci soknya pakai yang L5 juga seperti ini. Terus tinggal kita tambahin stangnya dan asnya. Ini akan mudah banget pada saat kita mau ngebuka bagian throttle body. Karena untuk Aerox Lexi itu wajib melepas area throttle body ya. Jadi tinggal kita pakai kunci soknya kayak gini. Kita lepaskan satu lagi. Tapi hati-hati ya, jangan sampai flek. Pokoknya ini dibuka pakai kunci L5. Kita buka dulu throttle body-nya. Oh, jangan lupa kita lepaskan dulu bagian soketnya ya, biar gampang geser. Dan kita lepas lagi baut satunya. Pokoknya untuk soket itu dilepas keduanya ya, baik soket ISC dan soket sensor magnya. Buat kalian pasti areanya akan jauh lebih enak ngebuka si throttle body. Beda dengan saya yang pakai monosok ya. Jadi ada besi lagi yang ngehalangin. Pakai kunci L biasa pun bisa dirogoh dari sini ya. Terus kalau udah, kita geserin dulu tensionernya. Terus kita buka pakai baut sok 8. Kita cari lagi sok 8-nya.
bisa ditambah stang yang pendeknya juga ya. Untuk alatnya satu set seperti ini lengkap ya. Tapi kalau saya lebih senang pakai merek apa ini ya? Ini agak mahalan sih. Cuma lupa nih mereknya, nggak jelas juga. Kalau bisa kebaca, dibaca aja ya. Bern. Ini bagus banget ya. Selanjutnya kita akan melepas bagian tensionernya ya guys. Untuk melepasnya kita pakai kunci sok nomor 8 ya. Gini aja ceritanya, tensioner kalian jebol jadi bisa tinggal dibuka. Tapi kalau tensioner kalian masih bagus, ada baiknya kita harus putar dulu bagian pernya. Karena dia nanti bakal agak susah ngebuka karena ada tekanan ke atas. Ini saya contohin aja tanpa ngurangin si pernya ya guys. Ini anggap aja tutorial pada saat tensioner kalian jebol ya. Tinggal kita buka, longgarin dulu sedikit-sedikit ya, kanan dan kirinya. Kalau udah longgar, itu enak bisa kita putar aja ya. Buat kalian enak pasti, nggak pakai monosok, langsung rogoh dari sini nih. Kalau saya agak susah ya, celahnya jadi sempit. Nah, yang saya maksud kayak gini nih. Kalau tensioner masih bagus, dia bakal ada tekanan seperti ini. Dikarenakan ini yang AW dan mau saya ganti ya. Tuh dia udah pendek banget. Udah kemakan lagi ya plastik-plastiknya kayak kemarin tuh. Berarti emang harus benar-benar diganti. Dan kita bersihin dulu si area atasnya. Dilapin ya, biar sisa-sisa olinya itu hilang. Terus untuk packingnya opsional, kalau packing kalian masih bagus nggak usah ganti. Berhubung packing punya saya udah banyak lem-leman ya, jadi ini akan saya ganti ya. Kode packingnya seperti ini. Ini packing udah lama banget ya. Tuh lihat tahun pembuatannya aja 24/09/19. Karena saya emang biasa nyetok-nyetok barang seperti ini. Dan tinggal kita pasang packingannya yang baru ya. Sebelum kita pasangin tensioner, saya akan ngebandingin lagi. Ini kalian lihat di video baru saya lepas si tensionernya. Yang kemarin bikin suara cetok-cetok di tarikan awal dan jadi kemersek pada saat mesin sudah panas. Ini tensioner yang baru saya beli. Kalian liatin beda tingginya. Jauh banget. Ya. Tuh. Jauh banget karena emang ini tensionernya yang bermasalah ya. Tuh, biar jelas aja sama kalian. Permasalahannya emang dari tensioner suara berisiknya. Jadi lebih baik kita langsung ganti aja tensionernya. Ngapain ribet-ribet? Bongkar-bongkar mesin, ngecek-ngecek ini itu, langsung cek bagian tensionernya kayak gini nih. Cukup saya aja yang bikin tutorial kemarin dibongkarin semua buat cari tahu masalahnya. Kalau udah kayak gini kan tinggal kita ganti aja. Oke, langsung kita pasangin si packingnya. Pasti kalian nanya, mana contoh videonya, mana contoh videonya. Nah itu dia guys, anehnya itu setiap mau bikin video, si suaranya itu malah ngilang. Karena biasanya saya bongkar ini, habis pulang kerja, mesin dingin baru dibongkar, nah suaranya hilang. Jadi ya nggak ada, kemarin pun direkam, suaranya nggak jelas ya. Makanya nggak saya upload. Nah ini tensionernya kita pasang. Ini ada dua bentuk kayak gini ya. Yang agak nonjol dia
ngarahnya ke atas. Setahu saya sih gitu ya, ke atas. Ada perbedaan ya. Nah, seperti itu. Oh iya, kita kunci lagi. Karena kalau kita pasang seperti ini susah tanpa kita pendekin dulu si tensionernya. Tuh, kalau pasang gini nanti susah, nggak bisa dikencangin bautnya. Jadi kita putar dulu tensionernya sampai pendek lagi. Nah, ini walaupun KW juga, tapi lebih bagus ya. Terus cara pasangnya kayak gimana si tensioner? Apakah seperti ini atau seperti ini? Sama aja ya guys, karena bentuknya sama, kecuali yang ekstrak dulu dia agak beda ya. Kalau nggak salah, saya lupa lagi, dia agak beda, jadi nggak bisa dibelak-balik. Kalau ini bisa, tapi lebih baik ya kayak gini nih. Angkanya dia kan menghadap ke depan, dan yang ada tanda-tanda kayak gininya di belakang ya guys. Nah, tinggal kita pasang aja. Terus kita baudin lagi. Kita kencengin bautnya ya, dua-duanya. Putar tangan dulu nggak masalah ya, kecuali mesinnya masih panas pada saat bongkar ya, pakai langsung kunci soknya ya. Dan pada saat ngencengin jangan yang bagian sini dulu sampai habis terus yang ini, baiknya kanan kiri itu stabil ya guys. Lalu tinggal kita kencengin lagi pakai kuncinya ya, kunci ratchetnya kita pakai lagi. Saya lebih senang kerjaannya kayak gini, ngebautin kanan kiri biar aman ya, nggak miring-miring. Apalagi kalau misalnya packing nggak kita ganti, cuma pakai tribon ya, kita menghindari masalah. Nah, kalau kira udah kencang nggak usah dipaksain lagi, udah cukup seperti itu. Set, udah beres, dan tinggal kita cabut penguncinya. Nanti si tensionernya bakal keluar lagi ya. Udah aman. Terus jangan lupa kita tutup lagi. Hati-hati nih si kecil jangan sampai hilang, karena kalau hilang pasti motor bunyinya desis dari sini dan oli bakal muncrat ya. Oke. Kita pasang lagi throttle bodinya. Ini juga sama ya, kita pasangin atas bawah dulu, jangan sampai salah satunya udah kenceng, itu akan merepotkan ya. Nah, ini posisi kameranya udah bener lagi ya. Kita kencengin lagi. Terus kita pasang soket-soketnya lagi ya. Kalau saya sih cuma satu soketnya yang dipasang, cuman soket sensor max, karena IS-nya udah pakai yang manual. Dan sebelum kita pasang box, kita coba nyalain dulu mesinnya.
mesinnya udah nyala dan nggak ada suara berisik lagi ya. Lanjut kita langsung pasangin boxnya biar lebih enak mendengar suara mesinnya, karena tadi ada suara desis dari lubang head nih. Ini saya pasangin dulu semua, termasuk box-boxnya juga biar langsung beres ya pada saat kita ngetes yang kedua kalinya, ngedengerin suara mesin yang udah oke banget ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalian bisa dengar sendiri ya suara mesinnya. Asamnya kegedean. Nah, jadi seperti itu aja ya guys. Kalian tinggal ikutin cara-caranya, gampang kok, nggak susah-susah banget ya. Dan ini membuktikan walaupun nggak ditopin settingan magnetnya, motor langsung nyala ya. Karena kan banyak kekhawatiran kalau dilepas tanpa mengetopkan motor takutnya nggak ngetop dan nggak nyala ya. Ini motor nyatanya nyala, dan ini bukan sekali dua kali saya lakukan seperti itu, sering ya. Namanya motor oprekan, dan alhamdulillahnya nggak pernah ada kendala. Ini mudah-mudahan tensioner yang saya beli dengan harga 75.000 ini awet ya guys. Sama seperti yang KW dulu saya pakai dengan harga 13.000. Tapi kalau ada uang sih saya pengen beli yang original lagi ya. Kita tunggu sampai rusak aja, baru nanti saya akan beli yang baru. Oh iya, jangan lupa nih guys, hal yang paling penting setelah ngelepas box filter, kalian harus ingat pasangin lagi selang yang ini nih, selang CVT yang sini, karena kebanyakan sering lupa dipasang, akhirnya ngegesek baut, selangnya sobek, dan kalau kelupaan kena hujan, air hujan masuk ke gearbox, itu yang bahaya ya guys. Oke guys, segitu dulu video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.